Baik, Wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. izinkan saya untuk menyampaikan presentasi hasil supervisi. Saya menggunakan presentasi ini menggunakan HTML untuk 5. Yang pertama, saya menyampaikan tentang laporan hasil supervisi untuk sekolah saya. Kemudian, oke, saya lanjut, tidak perlu biodata mungkin. Pada pendahuluan, di sini saya menyampaikan beberapa hal. Kenapa supervisi ini untuk pelaksanaan supervisi yang saya lakukan, karena saya melihat hasil dari supervisi yang lalu itu hanya menunjukkan 80,5%, di mana pada perencanaan pelajaran terkhusus untuk mata pelajaran di luar dari PKN dan agama itu guru-guru tidak menyangkut pautkan tentang penilaian perilaku, hanya mengarah ke pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada satu hal lagi, untuk TIK itu rata-rata itu tidak digunakan menggunakan teknologi informasi komunikasi. Pada dasarnya untuk guru SD itu memang agak berat karena terbiasa dengan tatap muka dengan anak-anak. Nah, disinilah yang menjadi latar belakang untuk pelaksanaan supervisi yang saya lakukan. Kemudian untuk landasan hukum, tidak perlu kita sampaikan secara penuh. Ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, hanya 2 hal, mungkin yang lain-lain sudah banyak teman-teman. Di Permendikbud nomor 6 tahun 2018, di situ sudah menjelaskan bahwa tugas pokok kepala sekolah itu antara lain adalah manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Itu yang Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Kemudian di Permendikbud di nomor 15 tentang guru itu sudah menyatakan tugas pokoknya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Itu sudah jelas. Kemudian di sini saya tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan supervisi meningkatkan profesional guru yang mengarah kepada perbaikan kinerja guru yang berdampak pada prestasi siswa, meningkatkan prestasi belajar siswa, membantu guru mengembangkan kemampuannya, mengolah proses pembelajaran demi mencapai suatu tujuan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang bermuara pada peningkatan tamatan. Ini tujuannya. Kemudian saya lanjut ke sasaran. Sasaran yang saya arahkan karena di sini sampel itu kelas 4A dan kelas 5B, semuanya pada guru kelas. Itu sasaran supervisi yang saya lakukan. Kemudian ruang lingkup yang saya laksanakan untuk supervisi, yang pertama adalah perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemudian pada evaluasi pembelajaran. Semua mengarah kepada kompetensi guru dalam proses pembelajaran yang memuara pada standar kelulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Saya lanjutkan. Kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang saya lakukan adalah saya mengarah kemana efektivitas pembelajaran. Saya menggunakan kerangka berpikir seperti ini. Saya menginginkan efektivitas pembelajaran. Namun sebelumnya input dari efektivitas yang pertama adalah peran kepala sekolah. Bagaimana memantau, bagaimana membimbing, bagaimana mengevaluasi. Ini peran saya di sini untuk mengarah ke efektivitas. Di dalam hal ini inputnya. Kemudian pada proses yang saya inginkan adalah implementasi kurikulum 2013 yang mengarah pada RPP, proses pembelajaran dan penilaian. Sehingga dengan adanya kerangka ini, saya menginginkan efektivitas pembelajaran di sekolah saya bisa berjalan. Ini secara umum. Secara khususnya saya mengarah ke kerangka berpikir yang kedua. Ada yang kondisi ideal, ada yang kenyataan. Jadi ada yang ideal yang sesuai dengan aturan Permendikbud nomor 22 pada standar proses. Kemudian di sini ada yang ideal kenyataan hingga menimbulkan suatu kendala. Nah, kendala inilah yang menjadikan pola pikir saya dan menjadikan kerangka berpikir. Saya lanjutkan untuk ini. Pendekatan dan metode supervisi. Pendekatan yang saya lakukan sama seperti hal teman-teman semua, itu seperti secara individu dan secara kelompok, tidak saya bahas secara penuh. Kemudian di sini hasil pelaksanaan program supervisi. Hasil inilah yang saya dapatkan. Di sini ada telaah untuk perangkat pembelajaran.
di sini ada beberapa persen yang sudah kita dapatkan karena rata-rata masih berada di standar baik, cuma sangat minim. Ada satu yang berada di bawah standar. Ini untuk telaah saya pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pengamatan. Ini pengamatan pada proses pembelajaran. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Di pendahuluan itu ada nilai tersendiri pada maksimal 5, kemudian di kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Semuanya saya lakukan pengamatan berdasarkan hasil observasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana perilaku guru. Perilaku guru ini berdasarkan angket yang saya dapatkan dari siswa bahwa rata-rata untuk guru kami itu adalah untuk sabarnya 70%, kemudian ada di sini untuk berbicara dengan santun, kemudian ada dengan ramah. Selanjutnya teman-teman bagaimana pelaksanaan PBM proses pembelajaran berdasarkan angket siswa dan orang tua. Berdasarkan angket dari siswa yang menjawab secara umum, guru tampil menggunakan alat peraga saat ini itu sangat minim. Jadi yang menggunakan sering hanya 46%, yang tidak melaksanakan kadang-kadang itu 28. Ini yang menggunakan alat bantu seperti TIK. Kemudian di sini ada masukan dari orang tua bagaimana dengan kualitas pembelajaran di sekolah saya. Sangat berkualitas itu dari 101 responden, kemudian dari ini cukup berkualitas. Jadi yang hanya itu saja itu hampir seperempatnya. Nah, ini yang diadakan perubahan. Kemudian di sini ada bagaimana dengan proses pembelajaran daring yang selama ini kita alami pada masa pandemi. Orang tua mengatakan untuk dihentikan itu 475, yang harus dihentikan 353. Kita memaklumin mungkin kekhawatiran orang tua hingga pembelajaran daring ini mereka masih menginginkan untuk daring. Selanjutnya teman-teman bagaimana analisis hasil observasi ini sudah teman-teman saya di RPP itu sudah saya analisis kekurangan kelebihannya untuk melaksanakan tindak lanjut. Kemudian pada proses pendahuluan inti dan penutup. Di sini tindak lanjut yang saya lakukan adalah yang pertama adalah untuk mengadakan perbaikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Bagaimana dampak dari output itu? Saya mutu sekolah saya berdasarkan hasil yang ada. Ini sudah nampak seperti ada yang ada di sini. Nah, ini yang akan menjadi paparan untuk kegiatan selanjutnya. Untuk penutup teman-teman semua, saya hanya menyampaikan untuk saran mungkin bagi saya juga bahwa supervisor harus memahami dahulu tentang pelaksanaan supervisi agar tidak salah dalam penilaian. Itu yang saya alami pada pelaksanaan supervisi. Saya harus belajar lebih dalam, lebih menyimak, lebih memahami tentang proses-proses supervisi. Kemudian merubah mindset bahwa supervisi itu bukan menilai pada penuhnya, tapi memperbaiki proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran pada guru. Mindset ini yang harus kita rubah terhadap guru.